Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Lantaran gemas, lihat wajah istrinya yang kaget, Samir semakin ingin menggodanya. Dikecupnya sekilas bibir si istri, sekedar untuk mengobati rasa inginnya. Setelah itu, membiarkan Cantika bersih-bersih di kamar mandi. Sementara ia menggendong Tegar yang mulai gerak-gerak, tidak nyaman di tempatnya. Cantika masih tak percaya kalau dirinya dan Samir sudah menikah. Sambil mengguyur tubuhnya, ia membayangkan hari-hari nan indah bersama suaminya, melewati suka dan duka bersama. Di depan cermin kamar mandi, dipandanginya diri, seraya berkata, "Aku sudah jadi seorang ibu dan istri, sekarang. Rasanya baru kemarin aku melewati masa sulit itu." Tak terasa air matanya mulai bermunculan. Jika menoleh ke belakang sana, "Semoga pilihanku ini yang terbaik." Cantika menarik napasnya panjang, dihembuskan perlahan. "Aku harus menyiapkan mental menghadapi kamu, Andira. Setelah ini apa yang bisa kamu lakukan setelah tahu aku adalah ibu tirimu?" Cantika keluar, sudah mengenakan pakaian lengkap. Rasanya masih canggung dan belum terbiasa untuk satu kamar dengan seorang lelaki. Meskipun itu adalah suaminya sendiri. "Udah siap, Yang?" Samir mendekatinya, memberikan Tegar kepadanya. "Aku mandi dulu ya." "Iya Om." Jawabnya masih memanggil suaminya dengan sebutan lama. Tak ayal, membuat lelaki itu urung melangkah pergi. "Yang, kita kan udah suami istri, masa manggilnya tetep Om sih?" Protes Samir, duduk di sebelahnya. "Apa kata orang nanti, manggil suaminya gitu?" Cantika memandangi wajahnya. Sontak ingat dalam mimpinya kalau ia memberikan panggilan untuk Samir dengan sebutan Dedi. "Maaf ya Em, kalau Dedi aja gimana? Kayak pernah dengar sebutan itu." Samir menarik sebelah alisnya ke atas, sembari mengingat-ingat sesuatu. "Kok mirip di mimpi aku ya, Yang?" "Iya, mimpi aku semalam," sambung Samir. Seketika ia membeliakan mata. "Kamu panggil aku Dedi, membahasakan anak kita. Kok sama sih?" Celetuk Cantika, menutup mulut. Meski suaranya pelan, Samir masih bisa mendengarnya. "Kamu mimpi kita." Samir memeragakan dengan tangannya, kalau mereka semalam bermimpi yang sama. Sedang bercinta tetapi harus gagal gara-gara teriakan Cantika. Sontak Cantika tertunduk malu mendengarnya. Samir menggaruk tengkuknya yang tidak gatal sama sekali. Ya Tuhan, betapa inginnya sampai mimpi. "Ih Dedi nih." Cantika mencubit pinggangnya, lantaran malu digodain olehnya. "Sabar ya, Yang. Entar malam kita gaspol," ucap Samir, mengerlingkan mata. "Dedi." Samir hanya bisa menggeleng, sambil melenggang pergi, membayangkan kejadiannya di mimpi itu. Ternyata Cantika juga begitu mendambakan malam pertama mereka. Sampai-sampai ke bawah ke alam bawah sadarnya. "Sabar, sayang. Nanti malam, Dedi akan memberikan kesan yang tak terlupakan di sepanjang perjalanan hidupmu." Tegar tengah asyik mengenyot tangannya, mulai aktif menggerakkan kakinya, gerakan menendang-nendang. Padahal usianya belum genap 2 bulan. Sedangkan Samir menunggu istrinya menghidangkan makanan untuk sarapan. Pagi itu untuk pertama kalinya mereka sarapan bersama setelah menikah semalam. "Dad, mau dibuatin kopi apa susu?" tawar Cantika, membawa nasi goreng untuk diletakkan di meja makan. Sementara Lastri sedang menjemur pakaian di belakang. "Kopi aja ya, Yang," sebut Samir, mulai mengambil nasi itu ke piringnya. "Tapi gak usah dibanyakin gulanya," sambung lelaki itu. Cantika yang berada di sebelahnya mengangguk. "Ya karena percuma dibanyakin gulanya, nggak akan terasa Yang." "Loh kok gitu, Dad?" "Ya karena manisnya ada di kamu semua," celetuk lelaki itu. Sontak wajah istrinya memerah. "Ih Dedi sekarang pinter ngegombal." Sambil berlalu, Cantika ngedumel. "Usaha Yang, buat persiapan antara malam," sahut Samir terkekeh. Pagi itu Samir terlihat lebih segar dibanding hari biasanya. Langkahnya pasti masuk ke kantor.
disambut hormat oleh beberapa karyawannya. John, selaku orang kepercayaannya, mengintil di belakang. Mereka menuju ke ruang meeting. Saya mau bicara sama kamu. Baik, Pak. Mereka masuk, tetapi John tidak menutup pintunya dengan baik, sehingga masih ada celah untuk mendengar obrolan mereka dari luar. Samir duduk di kursi kebesarannya. Sikap wibawanya terlihat jelas saat ia menanyakan perkembangan kantor. Pendapatan bulan ini meningkat drastis. Pak, itu karena kita menangkan tender dari Tuan Rama dari perusahaan Citra Abadi. Jelas John memberitahu perkembangan kantor dalam beberapa hari ini. Saat ia tidak ada. Gimana Nathan? Apa masih berulah? Masih, sepertinya dia masih sangat penasaran. Sampai menghubungi beberapa relasi kita untuk diajak kerjasama, mencuri data-data perusahaan. Ucap lelaki itu, Samir mengerahkan rahang. Kesal dengan sikap menantunya yang tak mau berubah. Kumpulkan bukti-buktinya terus. Suatu saat kita bisa gunakan bukti itu untuk memenjarakan dia. Tegasnya, John mengangguk. Mereka melanjutkan perbincangan seputar kantor dan bisnis. Andira yang sedang melintas di depan ruangan itu punya kesempatan untuk menguping. Wanita cantik yang memiliki gelar ok di perusahaan itu berdiri tepat di depan pintu. Jadi apa yang harus saya lakukan, Pak? Tanya John. Baru saja mendapat mandat dari sang atasan. Kamu daftarkan pernikahan saya di kantor Kawa, dekat rumah yang saya tempati. Perintah Samir seketika membuat Andira terhenyak kaget. Menikah? Papi udah menikah? Astaga, sama siapa? Pergerakannya dirasa oleh Samir yang saat itu langsung tanggap, melirik sekilas ke arah pintu. Seringaian kecil diperlihatkan. Kamu Andira, rupanya kamu menguntit di situ. Nikmati saja hukuman kamu. Rah, sampai kamu menyesal. Gumam Samir dalam hati. Semua data sudah saya kirim ke handphone kamu. Ucap Samir pada John. Setelahnya menyuruh John berangkat. Buru-buru Andira pergi saat John akan keluar. Setelah berjalan menuju ke lantai dasar, Andira mengikutinya dari belakang. Hei, mau kemana kamu? Kau tegur salah satu ok, tetapi tak dihiraukan. Andira tetap menyusul kemana John pergi. Dengan ojol yang ia pesan, ia berhasil berhenti di depan kantor Kau Arawamangun. Kau terdekat dari tempat tinggal Samir dan Cantika. Belum masuk ke kantor itu, John mendapat pesan dari Samir. Cantika sedang mengikuti kamu. Tahukan Harua berbuat apa? John mengangguk patuh, kemudian langsung masuk ke dalam dan kebetulan sudah disambut pegawai KUA yang bertugas. Siang itu, ada yang bisa kami bantu, Pak? Saya ingin mendaftarkan pernikahan atasan saya, Bu. Silahkan Anda cek data-datanya. Jawabnya memberikan beberapa lembar kelengkapan sesuai prosedur mereka. Baik, kami akan urus secepatnya. Jawab wanita itu menerima semua berkas-berkas itu. Ada yang lain. John membisikkan sesuatu pada perempuan itu sebelum akhirnya pergi. Datang Andira masuk dengan santainya, menemui pegawai yang berbincang dengan John tadi. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Sapa wanita itu ramah. Mbak ingat sama laki-laki yang baru saja kesini itu? Tanya Andira sebelum menjawab sapaan dari perempuan itu. Ada apa ya, Mbak? Beliau mendaftarkan pernikahan atasannya kemari. Apa ada yang salah? Jawab perempuan itu tetap tenang. Siapa nama pengantin perempuannya, Mbak? Tanya Andira begitu ingin tahu.